ujian terhadap toko sebelahnya yang mungkin lebih laku, dia iri. Ini akhirnya juga merusak ibadah itu. Pertama kali dia iri itu sudah salah. Yang kedua lari ke orang pintar, kemudian naruh sesuatu di toko sebelahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Nah, sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, ikuti terus video kami ini agar nanti tidak salah penerimaan atau salah paham mengenai isi dari video kami ini ya. Ustaz, sepinya orang belanja, sepinya orang membeli sesuatu di grosir biasanya kan untuk pedagang-pedagang kecil lagi di daerah-daerah gitu ya. Seperti itu. Termasuk juga sahabat kita yang jualan baju-baju juga mengalami keadaan tersebut, sepinya pembeli. Nah, sepinya pembeli ini kan seragam nih, nggak cuma seorang, dua orang, tapi hampir menyeluruh gitu. Bahkan pasar terbesar di Asia Tenggara nih, Tanah Abang, itu sampai sepi. Nah, keadaan seperti ini tentunya berpengaruh terhadap masing-masing keluarga. Tidak dapat berbelanja semestinya, yang biasanya bisa liburan sekarang nggak bisa liburan karena pendapatan. Kalau nggak bisa liburan itu sama seperti saya, jarang liburan. Itu beda Ustaz. Beda ya. Kalau mereka wajib liburan. Oh gitu ya. karena terlalu menderita terus pengen liburan gitu. Terus, Jadi kebutuhan pokok semacam liburan itu salah satu kebutuhan juga untuk standarnya gitu kan. Nah, peran keluarganya ini yang seperti biasa kita udah sering Ustadz jelaskan, rezeki itu tidak luput dari pribadinya masing-masing. Keimanan suami, anak, istri dalam satu keluarga juga berpengaruh terhadap rezeki dari kepala keluarga. Nah, dengan adanya sepinya ini, apakah masing-masing keluarga di Indonesia ini berkurang keimanan akhlaknya, Ustaz? memang benar, Ji. Jadi tadi salah satu hal kalau umpamanya teman-teman yang jualan itu sepi, dia protes kepada Allah Ta'ala. Padahal protes kan tidak boleh. Kan gitu. Berarti imannya berkurang. Walaupun tidak drop. Dia hanya lupa bahwa yang harus diimani itu termasuknya adalah menerima takdir yang menurut dia itu tidak nyaman. Padahal menurut Allah itu ya memang harus dilakukan, maksudnya harus diterima. Nah, disinilah teman-teman yang Muslim itu banyak yang tidak paham. Padahal dia sudah coba ngamalin ini itu. Memang nggak bisa melalui amalan. Akhirnya kan ngomong kepada pemerintah, memang nggak bisa seperti itu. Ngamalin ini, memang nggak bisa. Tapi cobalah ngomong dengan pemerintah bahwa itu nanti diakomodir oleh pemerintah, ditinjau kembali dan sebagainya. Nggak usah yang seperti itu. Yang saya juga mendengar si Raffi Ahmad juga ada yang tutup usahanya, ada yang rugi. Iya, walau-walau mau berdampak atau gimana saya nggak tahu persis ya. Karena mereka itu kan biasanya juga punya analisa. Konsultan, seorang analis. Ya, konsultan Bisnis ya. konsultan untuk tambah kaya. Iya, kalau saya boleh cerita begitu ya. Benar. Dia punya. Karena saya sendiri punya temen itu ya punya konsultan agar kaya kalau saya, bukan konsultan bisnis.
konsultan agar lebih kaya kalau saya. Tapi ya nggak bisa dia tetap. Teman saya tetap nggak bisa naik. Di titik-titik beberapa ininya ngomong sama saya nggak bisa. Tapi saya nggak komen, diem aja. Gitu. Karena di dalam pikirannya itu menurut saya hanya uang. Ya, saya nggak bisa. Padahal dia orangnya kelihatan Islami. Tapi di otaknya kalau ngomong uang, kan bingung saya. Iya. Ya, saya nggak komen, diem aja dengerin. Diem aja dengerin. Bertanya, gimana Pak Ustadz, anunya gimana? Ya, saya ya kalau ditanyain gitu karena kenal ya tetap bagaimana caranya, saya tidak terlalu banyak cerita lah. Kan gitu. Kemudian itu anaknya Pak Presiden Kaisang, itu juga gulung tikar juga itu beberapa usahanya. Iya, tapi memang dia kan anak presiden, jadi masalah keuangan nggak usah ditanyain lah. Iya. Tapi yang namanya Allah ya begitu cara Allah mengingatkan. Dan banyak sebenarnya yang biasanya dulu tiap bulan dapat itu langsung ada yang tidak dapat kok. Contoh umpamanya pensiun itu kan nggak dapat jadinya. Kan nggak dapat. Nah itu udah pensiun nggak dapat bonus umpamanya. Nah tapi orang-orang tertentu sudah mulai dia ngevlog di tempat kerjaannya. Agar apa? Agar saya juga tidak tahu. Yang di tempat kerjaan di kontraktor, dia ngevlog di kontraktor kalau boleh. Kan gitu nih. Nah, dia apa yang dia cari? Nggak tahu juga. Apakah keilmuan kontraktornya dia berikan? Wallahu a'lam. Betul. Kan gitu. Ataukah nanti banyak yang meminta dia mengerjakan? Wallahu a'lam. Saya nggak ngerti. Sehingga kalau menurut saya mode digitalisasi ini menyerang seluruh dunia. Ini virus yang bahaya karena game online, game-game itu juga masuk di situ yang tambah merusak anak-anak kita yang memang rentan dengan mode digitalisasi Satu lagi, judi online. Ya, itu yang menarik artis-artis itu ini ke bawah-bawah. Ya, itu kan risiko menurut saya ya. Nah, kayak yang tadi ceritakan oleh Haji J itu, apakah itu bisa merosotnya iman? Insya Allah bisa, makanya kenapa saya tadi bilang jangan protes. Karena iman yang kita bangun itu bisa jebol di situ. Jangan protes, itu tetap salah satu unsur ujian dari Allah Ta'ala. Ini kan global. Rezeki tidak cuma hanya dari sisi imamnya saja, tidak cuma dari sisi pendamping imannya, enggak cuma. Kalau virus ini sudah melanda, semua kena. Yang tidak kena itu hanya ASN. Paling kenanya mati ya gitu. Kan gitu ya, ASN, pejabat pemerintah enggak kena sama sekali gitu. Jadi disinilah yang harus kita ketahui bahwa apakah ASN itu tidak rusak imannya? Enggak, jangan bilang tidak rusak imannya. Kalau sudah masalah nanti kalau ada pejabat dari pusat datang, itu dia akan meminta itu tangan kanan pejabat yang di pusat itu minta entertain. Macam-macam entertainnya ya. Termasuk umpamanya salah satu pejabat yang diincar korupsi itu entertainnya itu paling ya salah satunya nyabu. Astagfirullah. Seperti itu. Dan cuma ini belum tertutup rapi aja. Jadi orang nggak mau melaporkan sebenarnya. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa semua, bahwa ASN pun, wira swasta pun sebenarnya bisa rontok iman kita. Ya, rontok iman kita. Kalaupun mamanya ASN cerita tentang pandemi, wah, akhirnya dia malah bangga. Dia merasa tidak rezekinya tidak terkurangi dengan kondisi gitu, malah bangga, ujub, riya. Makanya jadi ASN semuanya. Akhirnya Tuhannya itu ya ASN itu, ya nggak boleh juga seperti itu. Jadi tetap ini pertolongan itu dari Allah Ta'ala. Kalaupun dari teman-teman yang wira swasta, tetap istiqomah. Yang kita juga sering mendengar dari guru-guru kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu bagaimana?
Sabar itu bukan diam. Sabar itu mencoba menyelesaikan masalah itu ada di dalam syariat Islam. Dicari penyelesaiannya, cari penyelesaiannya, cari penyelesaiannya dengan tidak protes, dengan tidak emosi, dengan tidak nyala-nyalakan saudara-saudara kita yang lain. Itu seperti itu, dengan tidak putus asa. Itu namanya sabar. Kemudian apa? Tawakal, serahkan sama Allah Ta'ala. Itu sabar. Kemudian sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan berbuat baik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu dijelaskan. Makanya kita harus belajar memahami ayat Quran, kemudian jangan cuma hanya hafalan, kerjakan. Walaupun itu sulit itulah sebenarnya yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian biarkan nanti Allah yang akan mengatur lagi. Bagi orang-orang yang berimannya tetap lumayan bagus, kuat, ya nanti Allah akan mengatur. Sehingga rezeki itu walaupun tidak sebanyak dulu tetap masih ada rezeki. Nanti kalau teman-teman yang imannya cukup bagus itu memahami, sehingga nanti rezeki itu mulai ditambahkan oleh Allah Ta'ala lain. Bisa bidang lain, bisa macam-macam seperti itu. Ini yang harus kita ketahui. Yang penting jangan protes. Yang harus kita sadari, ini habis dari pandemi pasti macam-macam. Nah, ini nanti teman-teman yang biasanya juga pakai digital itu, ya itu nanti juga dia akan protes lagi dengan pemerintah, tapi kita serahin aja. Ya. Karena semuanya bisa aja kita anggap teman, kita anggap saudara, dan semuanya mencoba mencari rezeki. Kalau teman-teman yang Bakulan, teman-teman yang Bukalapak, teman-teman di Tanah Abang, dan teman-teman yang lain, biasanya dia bayar pajak. Kalau teman-teman yang memang dia bermain di digitalisasi itu, bisa aja dia nggak bayar pajak. Ya bisa. Bisa aja dia nggak bayar pajak. Bisa. Tapi kalau dia bayar pajaknya itu dari sisi diri sendiri pajak penghasilan, pendapatan boleh dia bayar, tapi pajak dalam pekerja nggak dapat. Iya sih, seperti itu. Karena dalam pekerjaan kan ada, kita dapat kontrak kena pajak, kita dari kontrak kita kerjaan ada untung kena pajak lagi, kan gitu ya. Pajaknya dikejar-kejar. Karena orang pajaknya ditarget kali Pak Ustadz itu. Ini barangkali juga nanti kalau dapat itu ada bonus juga. Ya. Jadi yang mana nih yang salah, mana yang benar, nggak tahu juga ya. Jadi tetap kalau kita di hadapan Allah, coba patuhilah pemerintah, patuhi. Tapi pemerintah juga harus belajar ya, ngejar-ngejar customer itu, terus ya jangan kasih bonus lah. Jadi customer itu nggak marah istilahnya. Saya sudah dikejar-kejar, kan ada beberapa orang saya dikejar-kejar bayar pajak, saya bayar, dia dapat bonus. Apa iya saya gitu? Iya, wah saya nggak tahu deh. Kenapa? Saya nggak mau punya pikiran jelek. Ya bayar aja sudah. Nah kalau dia dapat bonus, serahin aja sama Allah. Siapa tahu itu bonusnya memang dari instansinya, iya, bukan dari Allah kan gitu ya. Nah, kan gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau kamu dapat bonus itu dari mana coba? Ya kalau sekarang sudah tahu yang diambil bonusnya, ambil dari mana? Dari proyek yang dicuri. Kan gitu. Bahasa lurusnya kan gitu. Iya. Cuman dikemas dengan yang lebih modern. Lebih kelihatan legal. Efisiensi. Itu kan legal jadinya. Ya, insya Allah. Makanya kita tetap harus belajar sabar, kemudian belajar untuk merubah. Jadi bagaimana caranya teman-teman Tanah Abang kalau punya anak-anak, coba diajari untuk main e-commerce ya. Ikut membantu bapak ibunya lah ya. Karena saya berpikir teman-teman yang kayak di Tanah Abang atau toko-toko yang lain itu kan biasanya, mohon maaf nih, ibadahnya cukup lumayan bagus lah. Kan gitu ya. Jadi saya prihatin juga, cuma ya ayolah kita jangan sampai runtuh iman kita dengan keadaan yang globalisasi ini harus bisa kita terima.
Sehingga jangan sampai iman kita runtuh di hadapan Allah Ta'ala. Belajar, semua harus belajar. Tapi begini Pak Ustadz, mereka sekarang sudah mulai belajar ya, memasarkan lewat online seperti itu ya. Ternyata peraturan baru nggak boleh jualan lagi lewat online. Jadi 2 kali kena itu. Ya nanti lewat pemasaran aja kan gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Online-nya cuman khusus untuk memasarkan, Iya. mensosialisasikan Iya, betul. produk-produknya. Mensosialisasikan, boleh-boleh aja. Nggak bisa langsung beli di tempat. Iya kan 2 kali jadinya kenanya itu. Iya. Tapi tadi saya menarik itu mendengar Pak Ustadz, mereka kan juga melakukan ibadah gitu Pak Ustadz ya. Namun terjadi juga artinya kemerosotan dalam penjualan itu juga bisa terjadi ya Pak Ustadz ya? Semua itu kan bentukannya ujian. Jadi istilahnya itu kalau kita mencoba untuk memahami beberapa ujian, waja'ana ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Allah itu menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Ini ujian. Jadi Allah menciptakan kamu itu nguji saya tuh. Allah menciptakan Haji J nguji saya. Allah menciptakan saya nguji kamu sama Haji J. Yang paling agak berat, Allah menciptakan istrinya Haji J menguji Haji J. Itu agak berat. Menguji saya ini juga nih Pak Ustadz. Kalau kamu ujian yang belum pernah selesai. Kamu punya istri, punya anak, itu belum selesai. bukan istri dan anakmu menguji kamu, tapi kamu menguji istri dan anakmu. Itu dari kacamata Saya. Iya kan? tergantung sudut pandang. Kalau kamu langsung lihat saya kan, saya menguji mereka. Nah, kamunya harus berpikir. Maksudnya apa nih? Nah, ya sudah. Jangan dilanjutkan ya. Jadi intinya adalah penguji seperti itu. Kemudian ada ujian lain. Umpamanya, ujian yang lain itu gimana? Ma asbaka min hasanatin famin Allah wa ma asbaka min sayyiatin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah, itu ujian. Jadi jangan merasa sombong bahwa itu dari kita, jangan merasa sombong itu hasil kita, jangan merasa sombong itu dari cara berpikir kita. Semua nikmat itu dari sisi Allah, makanya diuji dari sisi. Akhirnya itu semua bisa merontokkan daripada ibadahnya itu. Iya, makanya harus hati-hati. Belum ujian terhadap toko sebelahnya yang mungkin lebih laku, dia iri. Ini akhirnya juga merusak ibadah. Itu pertama kali dia iri itu sudah salah. Yang kedua lari ke orang pintar, kemudian naruh sesuatu di toko sebelahnya itu musyrik, itu syirik. Nggak boleh itu, jauhi itu. Karena salah satu doa yang tidak dikau, salah satu yang orang itu memang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala adalah dosa syirik sebenarnya. Itu harus belajar paham, harus belajar dipahami, apapun bentuknya. Saya ingin ini laku keras, kemudian dia dibaca langsung laku dari mana? Apakah malaikat yang menjaga menjadi laku? Tidak ada malaikat yang disuruh manusia. Tidak ada. Betul. Malaikat itu hanya patuh pada perintah Allah Ta'ala. Tidak ada. Itu bukan malaikat itu. Apa? Ya, makhluk siluman jin dan sebagainya masih bisa disuruh oleh orang-orang dengan bacaan-bacaan tertentu seperti itu. Jangan yang seperti itu. Siapapun dia yang ngasih, jangan. Itu musyrik. Kalau kita meminta kepada dia, syirik, menuhankan kebisaan si orang itu. Orang itu apa? Mamanya dukun lah, atau tanda kutip kiai, itu bisa. Tanda kutip ya ini ya. Atau ustadz tanda kutip. Seperti itu. Sama seperti itu. Menuhankan dia. Karena apa? Dia mengejar harta, mengejar duniawi. Padahal mengejar duniawi itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi itu yang dikejar. Makanya kita harus hati-hati. Agar kita selamat nanti dunia wal akhirah. Itu yang harus kita pikirkan beneran, sehingga jangan sampai keadaan dunia ini merontokkan iman kita, merontokkan Allah yang sudah ada kita pegang dalam hati, mengerjakan sehari-hari, jangan sampai rontok. Ya mudah-mudahan bagi teman-teman beriman yang lain, yang jualan, belajarlah tenang, belajarlah sabar, jangan protes dengan keadaan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Amin. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagus sekali ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Ternyata tetap kita harus kembali ke
ke Quran seperti itu ya Pak Ustadz ya, agar tidak Insya Allah. kacau kehidupan ini. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.